Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya harga saham itu bisa naik? Kedengarannya simpel ya, tapi ternyata jawabannya itu jauh lebih dalam dari yang kita kira. Yuk kita bedah bareng-bareng misteri ini. Ya, jelas lah ya, kita beli saham biar harganya naik, biar cuan. Tapi, pernah nggak berhenti sejenak dan mikir, kenapa sih harganya bisa naik? Di sini kita bakal coba cari jawaban yang lebih dari sekedar, oh banyak yang beli. Jadi, ini dia nih pertanyaan besarnya. Apa sih yang sebenarnya kejadian di pasar sana yang bikin angka di portofolio kita itu warnanya hijau dan makin hijau lagi? Nah, ini nih jawaban yang paling sering kita dengarkan. Katanya, lebih banyak pembeli daripada penjual. Tapi, coba deh dipikirin lagi, tiap kali ada transaksi, pasti ada satu yang beli dan satu yang jual. Selalu sepasang. Jumlahnya ya sama. Jadi, jawaban ini kayaknya ada yang kurang pas ya. Oke. Ada jawaban lain yang sedikit lebih pinter nih. Permintaan lebih besar dari penawaran. Secara teknis, ini benar. Tapi, ini juga belum menjawab tuntas. Ini kan cuma mindahin pertanyaannya aja. Jadinya, kenapa kok tiba-tiba permintaannya jadi lebih gede? Apa yang bikin orang-orang jadi pengen banget beli? Nah, ini dia nih inti masalahnya. Jadi bukan cuma soal permintaan yang banyak, tapi ada sesuatu, sebuah dorongan yang bikin pembeli itu mikir, oke, gue rela bayar lebih mahal buat saham ini dibanding harga kemarin. Pertanyaannya, dorongan apa itu? Dan ternyata kalau kita bingung, kita nggak sendirian loh. Karena bahkan investor paling legendaris sekalipun pernah bilang kalau ini tuh sebuah misteri. Coba bayangin, antara tahun 1945 sampai 1955, pasar saham di Amerika itu terbang 250%. Gila kan? Nah, kenaikan yang super drastis ini justru bikin pemerintah di sana jadi cemas. Kecemasan mereka ini wajar banget sih. Soalnya mereka takut kejadian kelam tahun 1929 keulang lagi, crash pasar saham yang bikin dunia masuk ke depresi besar. Makanya Kongres Amerika manggil para pakar, termasuk satu investor yang namanya melegenda, buat ditanyain, ini sebenarnya ada apa sih? Nah, di tengah-tengah sidang itu, ketuanya nanya langsung ke investor legendaris ini. Namanya Benjamin Graham, mentornya Warren Buffett. Pertanyaannya, intinya sama kayak pertanyaan kita. Gimana caranya saham yang harganya 10 bisa jadi nilainya 20? Dan jawaban dari Ben Graham ini benar-benar di luar dugaan. Dia, sang bapak value investing, malah bilang itu salah satu misteri di bisnis kami. Dan buat saya pun ini masih misteri. Wow, kalau buat sekelas dia aja ini misteri, berarti kita lagi ngomongin sesuatu yang fundamental banget. Tapi tenang, hari ini kita bakal coba pecahin misteri ini. Oke, buat mecahin misteri ini, kita perlu paham dulu dua hal yang beda tapi nyambung. Yang pertama itu harga, dan yang kedua adalah apa yang ada di baliknya. Kita sebut aja cerita. Di satu sisi ada harga. Ini angka yang kita lihat di aplikasi trading kita sekarang. Harga deal antara pembeli dan penjual detik ini. Nah, di sisi lain ada yang namanya nilai. Kalau nilai ini bukan soal hari ini soal masa depan. Soal perkiraan, seberapa hebat sih potensi perusahaan ini nanti? Para analis punya istilah keren buat ini. Nilai intrinsik. Penting buat diingat, ini bukan angka pasti ya. Ini cuma estimasi. Estimasi dari apa? Ya, dari semua duit, semua cash flow yang kira-kira bisa dihasilkan perusahaan itu seumur hidupnya. Jadi, ini benar-benar soal cerminan potensi masa depannya. Nah, disinilah angka dan narasi itu ketemu. Kita ini kan sebagai manusia paling gampang ngerti sesuatu lewat cerita. Ternyata di pasar saham juga gitu. Setiap estimasi nilai itu pada dasarnya adalah sebuah cerita tentang masa depan perusahaan. Dan harga yang kita lihat di layar itu adalah hasil kesepakatan atau konsensus dari semua cerita yang dipercaya para investor. Oke, jadi kalau harga itu adalah kesepakatan atas sebuah cerita, pertanyaannya sekarang, gimana caranya perubahan cerita bisa bikin harganya gerak? Jawabannya ada di sesuatu yang kita sebut mesin ekspektasi. Yuk kita lihat cara kerjanya. Jadi, waktu para investor ini bikin cerita soal masa depan perusahaan, sebenarnya mereka lagi bikin ekspektasi. Ekspektasi soal apa aja? Umumnya sih soal 3 hal penting. Pertama, berapa banyak duit yang bakal masuk. Kedua, seberapa untung bisnisnya. Dan ketiga, seberapa cepat pertumbuhannya. Nah, 3 hal inilah bensin yang bikin harga saham itu jalan. Dan ini dia nih, aha momennya. Prosesnya simple tapi powerful banget.
Langkah pertama, muncul info baru atau cerita baru soal perusahaan itu. Langkah kedua, cerita baru ini mengubah ekspektasi bareng-bareng para investor soal masa depan si perusahaan. Dan langkah ketiga, yang paling penting, harganya langsung gerak menyesuaikan diri buat mencerminkan ekspektasi yang baru ini. Cepet banget. Jadi, poin paling krusialnya adalah ini. Perubahan harga saham itu adalah perubahan ekspektasi. Jadi, pas kita lihat harga saham naik atau turun, yang sebenarnya lagi kita lihat itu adalah pergeseran ekspektasi kolektif pasar. Harganya itu cuma cermin dari ekspektasi. Nah, sekarang kita bisa balik lagi ke pertanyaan paling awal tadi. Dan kali ini, kita punya jawaban yang jauh lebih memuaskan daripada sekedar banyak yang beli, atau bahkan lebih jelas dari jawaban misteriusnya Ben Graham. Jadi kita udah nggak lagi pakai jawaban umum yang dangkal kayak lebih banyak pembeli. Kita sekarang punya jawaban yang sebenarnya, yang lebih dalam. Harga saham naik karena ekspektasi investor tentang masa depan perusahaan itu meningkat. Nah, itu dia mesin penggerak yang aslinya. Yuk kita rangkum sekali lagi logikanya biar makin nempel. 1. Harga saham itu cerminan dari ekspektasi pasar soal masa depan. 2. Ada info atau cerita baru yang muncul yang bisa mengubah ekspektasi itu. 3. Perubahan ekspektasi inilah yang langsung bikin harga sahamnya bergerak. Simpel kan logikanya? Jadi, lain kali kalau Anda lihat market lagi heboh, jangan cuma nanya siapa yang beli. Coba deh tanya ke diri sendiri. Cerita apa yang lagi berubah? Ekspektasi apa yang lagi geser? Karena kalau kita bisa paham itu, kita nggak cuma lihat angka lagi, tapi kita mulai paham narasi besar di baliknya. Makasih banyak sudah menyimak.